Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Untung Subagio, Eskom Mkom, sebagai dosen pengampu mata kuliah Algoritma dan Struktur Data, serta teman-teman yang saya banggakan, perkenalkan, kami dari kelompok 9 akan mempresentasikan hasil dari kerja kelompok kami, yaitu tentang algoritma penyortiran khususnya pada tim sort. Untuk itu, sebelum mulai pada materi, izinkan saya untuk memperkenalkan anggota dari kelompok 9. Yang pertama, ada saya sendiri, Muhammad Bandi Imam Prayogi dengan NPM 212103011. Yang kedua, ada Rahmat Mukti Wibowo dengan NPM 212103035. Lalu juga ada Muhammad Randu Diva dengan NPM 212103032. Baik, di sini saya akan membacakan materi yang pertama, yaitu tentang apa itu tim sort. Tim sort adalah algoritma penyortiran stabil atau urutan elemen dengan kunci yang sama disimpan atau hibrida yang diturunkan dari merge sort dan insertion sort. Algoritma ini bisa dibilang sangat stabil yang bisa membagi array yang diberikan untuk diurutkan ke dalam masing-masing blok. Proses ini biasanya memakan uh, minimal range yaitu antara 32 atau 64, di mana elemen dari masing-masing blok diurutkan menggunakan algoritma insertion sort dan kemudian diurutkan atau digabungkan bersama-sama menggunakan algoritma sortir gabungan atau merge sort. Dan di setiap iterasi ukuran array yang digabungkan menjadi 2 kali lipat. Lalu untuk mencapai stabilitas penyortiran, hanya proses berurutan yang digabungkan. Di antara dua proses yang tidak berurutan, mungkin ada elemen dengan kunci yang sama di dalam proses. Menggabungkan kedua proses itu akan mengubah urutan kunci yang sama. Nah, untuk slide selanjutnya di sini bisa dilihat ada gambar tabel di mana di dalam tabel itu terdapat banyak algoritma, tetapi dalam pilihan algoritma yang nampaknya sangat besar dan banyak di dalam tabel itu biasanya hanya menawarkan 7 algoritma yang sering dipakai dengan kompleksitas O, N, log N sebagai rata-rata atau kasus terburuknya, dari mana hanya dua terdapat yang baik stabilitas dan kompleksitasnya atau OM sebagai kasus terbaik. Bisa kita lihat sebagai contoh, tim sort juga masuk ke dalam stabilitas dan kompleksitas ON yang baik juga. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Rahmat Mukti Wibowo. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan, yaitu langkah membuat algoritma. Langkah 0, perhitungan min run. Yang pertama, jumlah min run ditentukan berdasarkan n. Yang kedua, seharusnya tidak terlalu lama karena min run nantinya akan dikenakan insertion sort yang efektif untuk short run. Yang ketiga, seharusnya tidak terlalu pendek karena semakin pendek larinya, semakin banyak lari yang harus digabungkan pada langkah berikutnya. Yang keempat, alangkah baiknya jika n atau min run adalah kekuatan 2 atau mendekati itu. Persyaratan ini dihasilkan dari fakta bahwa jenis gabungan bekerja paling baik pada proses dengan panjang yang hampir sama. Langkah pertama, membagi menjadi proses dan penyortirannya. Jadi pada tahap ini ada array input dengan ukuran n dan min run yang dihitung. Algoritma untuk langkah ini antara lain, yang pertama, alamat dasar elemen saat ini diatur di awal array input. Yang kedua, dimulai dengan lari saat ini, cari run array terurut, dilari masukkan.
Menurut definisi, lari ini pasti akan menyertakan elemen saat ini dan yang mengikutinya. Tetapi lebih jauh lagi, itu murni keberuntungan. Jika array terakhir turun, elemen diurutkan dalam urutan yang tidak menurun. Atau ini adalah algoritma serial sederhana. Hanya saja kita berpindah dari kedua sisi ke tengah, mengubah tempat elemen. Yang ketiga, jika run saat ini lebih kecil dari min run, ambil jumlah elemen yang mengikuti run yang ditemukan sama dengan min run size run. Dengan demikian, proses terakhir akan menjadi ukuran min run atau lebih, yang sebagian idealnya semuanya dipesan. Yang keempat, kemudian proses ini adalah penyisipan yang diurutkan. Karena proses ini kecil dan terurut sebagian, penyutiran menjadi cepat dan berperforma tinggi. Yang selanjutnya, alamat dasar dari elemen ini saat ini diatur pada elemen yang mengikuti proses ini. Selanjutnya, jika akhir dari lari input belum tercapai, lanjutkan ke poin 2. Jika tidak, ini adalah akhir dari langkah ini. Langkah kedua, merge atau gabungkan. Pada tahap ini, ada array input yang dipecah menjadi run. Jika data dalam lari input mendekati acak, ukuran proses mendekati min run. Dan jika data memiliki rentang terurut atau persyaratan aplikasi algoritma memungkinkan mengharapkannya, ukuran proses melebihi min run. Sekarang proses ini perlu digabungkan untuk menerima array final dan terurut lengkap. Dan selama itu, dua persyaratan harus dipenuhi. Yang pertama, harus ada operasi gabungan dengan ukuran yang relatif sama, atau dengan cara ini akan lebih efisien. Yang kedua, stabilitas algoritma harus dijaga, yaitu tidak ada pergeseran yang tidak berguna. Misalnya, dua angka yang sama berturut-turut tidak boleh bertukar tempat. Ini dicapai dengan cara berikut, yaitu antara lain yang pertama, buat tumpukan pasangan kosong, run base address, kurangi run sys, lakukan bersama. Kedua, tambahkan beberapa data ke tumpukan alamat dasar dikurang ukuran ke proses saat ini. Yang ketiga, nilai apakah proses saat ini harus digabungkan dengan yang sebelumnya. Untuk melakukan ini, periksa di mana kedua persyaratan terpenuhi. Misalkan, X, Z, dan Z adalah tiga langkah teratas dalam tumpukan. X lebih besar daripada Y ditambah Z, Y lebih besar daripada Z. Yang selanjutnya, jika salah satu persyaratan tidak terpenuhi, larik Y digabungkan dengan larik X dan Z yang terkecil. Langkah ini dilakukan hingga kedua persyaratan terpenuhi atau hingga semua data terurut. Terakhir, untuk setiap lari yang tidak dipertimbangkan, ambil yang berikutnya dan lanjutkan poin 2. Jika tidak, itu adalah akhirnya. Berikut adalah contohnya. XZ Z menjadi X plus Y Z. Sekian, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Muhammad Randifa. Baik, saya akan melanjutkan materinya. Next. Untuk menggabungkan, tim sort menyalin elemen larik yang lebih kecil X dalam ilustrasi ini ke memori sementara, lalu mengurutkan dan mengisi elemen dalam urutan terakhir ke dalam ruang gabungan X dan Y. Semua elemen merah lebih kecil dari biru, di sini 21. Dengan demikian, mereka dapat dipindahkan dalam potongan ke array terkecil terakhir. Next. Menjalankan gabungan, elemen ditunjukkan dengan panah biru. Dibandingkan dan elemen yang lebih kecil dipindahkan ke posisi akhirnya ditunjukkan oleh panah merah. Pada langkah kedua algoritma, menggabungkan kedua proses menjadi satu urutan.
Dua putaran berturut-turut selalu digabungkan. Untuk menggabungkannya, memori tambahan digunakan. Yang pertama, proses sementara dibuat dengan ukuran terkecil dari proses gabungan. Yang kedua, salin run terpendek ke yang sementara. Dan yang ketiga, tandai posisi saat ini dengan elemen pertama dari array besar dan sementara. Selanjutnya, pada setiap langkah berikutnya, bandingkan elemen-elemen dalam array besar dan sementara dan pindahkan yang lebih kecil ke dalam array terurut yang baru. Pindahkan alamat dasar belum. Kembali dulu. Pindahkan alamat dasar elemen dalam lari tempat asal elemen tersebut diambil. Ulangi langkah 4 hingga salah satu array habis. Tambahkan semua elemen dari proses yang tersisa ke akhir yang baru. Next. Algoritma timsort mencari urutan ukuran minimum min run untuk melakukan pengurutannya. Demo programnya akan dilanjutkan oleh saudara Bandi Imam Prayogi. Baik, terima kasih. Bisa kita lihat di dalam slide, yaitu terdapat screenshotan dari program yang kita gunakan. Boleh di next untuk slide ini. Ya, sampai pada hasil atau output dari programnya. Baik, oke, untuk slide-nya kita hanya mencapai demo screenshotan dari program. Untuk demo programnya sendiri akan kami alihkan melalui VS Code. Baik, sudah layar bahwa terlihat kita menggunakan aplikasi VS Code untuk melakukan programnya, yaitu saya akan menjelaskan di sini. Yang pertama, kita menggunakan min merge sama dengan 32 seperti yang sudah saya jelaskan tadi. Kita untuk timsort ini data yang tidak bisa diubah, yaitu kita harus menggunakan 32 atau 64 karena itu basic dari sistemnya sendiri. Lalu di bawahnya ada def untuk call min run-nya, n r-nya sama dengan 0, while n lebih besar sama dengan min reg-nya, r sama dengan n dan 1, atau n lebih besar sama dengan 1, lalu mengembalikan atau return n plus r. Fungsi ini mengurutkan array dari indeks kiri ke indeks kanan yang berukuran paling banyak run-nya. Ada def insertion sort, yaitu di dalamnya ada arr atau array, lalu left dan right. Lalu kita menggunakan perulangan for i in range left plus 1 dan right atau kanan plus 1. J sama dengan I, lalu menggunakan while jika J lebih besar dari left atau kiri dan array sama dengan J lebih kecil dari array J dikurang 1, maka array J dikurang 1 sama dengan array J dikurang 1 sama dengan array J. J min sama dengan 1. Lalu kita menggabungkan fungsi untuk proses yang diurutkannya dengan def merge
yaitu array 1, M, dan R. Lalu kita menggunakan len 1 dan len 2, di mana di dalam len 1 dan len 2 ini terdapat M min 1 plus 1, M min L plus 1, R M dikurang M, lalu left right-nya dikosongkan menggunakan perulangan for i in rank-nya 0, len 1, menggunakan append untuk left dan right-nya. Baik, program selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Rahmat. Kepadanya saya persilahkan. Baik, saya akan melanjutkan. Setelah membandingkan, kita gabungan kedua array tersebut dalam sub array yang lebih besar. While i kurang len 1 nj kurang dari len 2, maka if left i kurang sama dengan r sama dengan left i plus sama dengan 1. Answer r k sama dengan right j plus sama dengan 1, k plus sama dengan 1. While i kurang dari len 1, maka r k sama dengan left i, k sama plus sama dengan i plus sama dengan 1. While j kurang dari len 2, maka rk sama dengan right j, k plus sama dengan 1, j plus sama dengan 1. Lalu kita menggunakan def tim sort r, yaitu n sama dengan len r, min run kal min run for start in rank 0 n min run, n sama dengan min start plus min run dikurang 1 n min 1 insertion sort r start n size min run. Lalu menggunakan while size kurang dari n for left in rank kosong n 2 dikali size left plus size min 1 right sama dengan min left plus 2 dikali size min 1 n min 1. If mid kurang dari right, maka merge r left mid right size 2 sama dengan 2 dikali size. Selanjutnya akan dibacakan oleh Muhammad Randu. Baik, saya akan melanjutkannya. Lalu kita memilih titik awal dari sublari kiri. Kami akan menggabungkan array kiri left ditambah size dikurangi 1 dan array kiri ditambah ukuran kiri ditambah 2 dikali ukuran dikurangi 1. Setelah setiap penggabungan, kami menambah ukuran kiri sebesar 2 kali for left in range 0, n, 2 dikali size. Lalu temukan titik akhir dari sublari kiri. Pertengahan ditambah 1 adalah titik awal dari sublari kanan. Mid sama dengan min dalam kurung n dikurang 1, left ditambah size dikurangi 1, right sama dengan min dalam kurung left plus 2 dikali size dikurangi 1, n dikurangi 1. Gabungkan sublari array kiri, pertengahan, dan array pertengahan ditambah 1 kanan. If mid kurang dari right, titik 2 merge array left mid right
size sama dengan 2 kali size. Program driver untuk menguji fungsi di atas adalah if underscore name underscore sama dengan underscore main array sama dengan dalam kurung tegak minus 2, 7, 15, minus 14, 2, 15, 0, 1, minus 7, minus 4, minus 13, 5, 8, minus 14, 12. Lalu kita print given array is print array. Lalu kita akan memanggil fungsi tim sort array. Print after sorting array is print array. Baik, sekian demo programnya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih. Di sini bisa kita lihat untuk output dari programnya itu sendiri akan mengeprint hasil dari array yang telah diinputkan. Ya tadi seperti contoh min 2, 7, 15, min 14, 2, 15, 0, 1, min 7, min 4, min 13, 5, 8, min 14, dan 12. Lalu setelah melakukan sorting menggunakan tim sort, itu arraynya akan berubah menjadi pengurutan dengan stabil, di mana seperti yang saya sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa jika ada kunci yang sama yaitu 2 kunci, maka akan tetap dilakukan penyortiran sesuai dengan urutannya, di mana di sini kita lihat min 14 sebelumnya ada 2, maka setelah disortir pun tetap akan ada 2, tetap ditulis 2, yaitu min 14, min 14, lalu ada min 13, min 7, min 4, min 2, 0, 1, 2, 5, 7, 8, 12, 15, 15. Karena 15-nya juga ada 2, maka akan tertulis 2 lagi oleh sistem, karena memang seperti yang tadi sudah dijelaskan. Baik, demikian presentasi dari kelompok kami. Mungkin bila ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.